Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Ramah, kita berjumpa kembali dalam analisis mingguan terkait dengan isu-isu Timur Tengah. Pada minggu ini saya menulis tentang Erdoganisme dan sekularisme yang rapuh. Tulisan ini dalam rangka menjawab polemik yang masih terus menghantui kita semua tentang perubahan dari Museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Nah, perdebatan ini begitu sangat luar biasa dan ada yang bersifat ideologis dan ada yang bersifat politis. Saya mencoba melihat dalam kacamata bagaimana sesungguhnya pertarungan di Turki antara Erdoganisme dan Kemalisme. Kita tahu bahwa Turki modern adalah Turki yang dilahirkan oleh Bapak Turki modern, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dan ini ditandai dengan satu perubahan besar, yaitu dari Islamisme dinasti Ottoman menjadi sekularisme Kemalisme yang khas Turki. Yang menarik dari Turki modern adalah Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk adalah Turki yang menjadi satu-satunya negara di dunia Islam yang di dalam konstitusinya menyebutkan sebagai negara berlandaskan sekularisme. Dan kita tahu bahwa hingga sekarang nama Atatürk itu adalah nama yang artinya Bapak Turki modern. Nah, kalau kita lihat bahwa Kemalisme sejauh ini masih tetap kokoh. Kalau kita berjalan-jalan ke ibu kota Turki, yaitu Ankara, kita akan berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir Mustafa Kemal Atatürk. Disitulah kita melihat bahwa Turki modern begitu sangat bangga terhadap Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana masa depan Kemalisme di Turki? Akankah Kemalisme akan digusur oleh Erdoganisme? Nah, kita tahu sejak pemilu 2002, dalam rentang waktu 18 tahun terakhir, Erdogan melalui partainya AKP berhasil memenangkan pemilu. Dan sepanjang 18 tahun itu Erdogan mengukuhkan kekuasaannya. Sehingga kita melihat satu perubahan yang cukup menarik dari Turki yang tadi saya katakan sangat kental Kemalisme, sekularisme Kemalisme, menjadi Turki yang berwajah Erdogan. Dan tidak main-main, AKP selalu memenangkan pemilu di atas 50%. Dan saya kira kalau kita mengacu kepada dunia Islam yang lain, kita tidak menemukan partai yang berbasis dukungan Muslim bisa memenangkan di angka lebih dari 50%. Turki menjadi satu fenomena yang menarik, di mana Erdogan mampu mengukuhkan kekuasaannya. Nah, tetapi yang kita menarik bahwa dari peristiwa Turki, terutama Erdogan, selalu berhasil dari upaya-upaya kejatuhan, kelengseran. Saya menyebut dalam tulisan saya selalu selamat dari lubang jarum. Itu artinya dalam referendum yang terakhir, di mana konstitusi Turki berubah dari parlementer menjadi presidensial, dan konstitusi ini sengaja dirubah oleh Erdogan untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga dia bisa bertahan sampai tahun 2028. Nah, tetapi harus diakui bahwa
Turki di bawah Erdogan dalam beberapa tahun terakhir sedang menghadapi masa-masa yang sulit, di mana di satu sisi ekonomi Turki kerap kali mengalami krisis. Di samping itu juga di dalam internal EKP mengalami perpecahan, karena orang-orang yang dulu bersama-sama dengan Erdogan membesarkan EKP melihat ambisi dari Erdogan yang terus ingin berkuasa. Di antaranya kita bisa mencatat Abdullah Gül juga mendirikan partai, David Oglu mantan Menteri Luar Negeri juga mendirikan partai. Pecahan dari EKP. Itu artinya bahwa Erdogan dalam posisi yang terdesak, apalagi kita melihat dalam beberapa referendum tadi itu, dan yang terakhir adalah pemilu di Istanbul, calon dari EKP mengalami kekalahan dari partai Kemalis, partai sekuler. Nah, jadi saat ini Erdogan yang akan kembali mencalonkan pada pemilu 2023 sedang melihat posisinya tidak dalam kondisi baik. Maka oleh karena itu Erdogan terus berusaha melakukan manuver, diantaranya mengubah masjid atau museum Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Disinilah kita melihat bahwa apa yang terjadi sungguhnya adalah langkah-langkah politik yang selalu dimainkan oleh Erdogan. Dan tentu harus diakui Erdogan sangat lincah dan lihai, karena keputusan Erdogan mengubah dari museum menjadi Masjid Hagia Sophia itu melipatkan dukungan dari kalangan Muslim konservatif dan juga dukungan dari sekuler konservatif atau Kemalis konservatif. Nah, pertanyaannya, apakah langkah taktis yang dilakukan oleh Erdogan ini akan menguntungkan posisinya? Kita bisa melihat bagaimana hasil pemilu tahun 2023 nanti. Tetapi kalau kita melihat beberapa pernyataan dari kelas menengah atau mereka yang tinggal di ibu kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, Izmir, dan lain-lain, mereka mengatakan kami lebih peduli terhadap kondisi ekonomi daripada perubahan dari museum ke masjid. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Erdogan, walaupun kita tahu tidak mudah untuk mengalahkan Erdogan, karena Erdogan dikenal sebagai politisi yang betul-betul mampu melakukan manuver-manuver yang tentu manuver itu tidak hanya berdampak bagi Turki, tetapi juga berdampak bagi geopolitik di Timur Tengah dan juga global. Kita lihat sekarang bagaimana posisi Turki di Syria, posisi Turki di Libya, dan lain-lain. Dan bagi kelompok Kemalis dan pecahan EKP, jika ingin memenangkan pertarungan melawan Erdogan, maka satu-satunya cara adalah mereka harus berkoalisi, sehingga ada kekuatan besar yang akan mampu mengalahkan Erdogan dalam pemilu 2023. Jadi dari kesimpulan tulisan saya ingin mengatakan bahwa Erdoganisme sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, tetapi sekularisme di Turki juga rapuh, karena kita tahu bahwa kelompok-kelompok Kemalis belum mampu memberikan satu alternatif gagasan tentang bagaimana Turki modern, tentang bagaimana masa depan Turki. Itulah kira-kira analisis Timur Tengah saya pada minggu kali ini. Kita akan lanjutkan pada analisis minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.